Saya mau ingatkan, yuk kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan, ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Perhatikan kata memperoleh hidup, ya. Perhatikan kalimat barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Oke. Lalu Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Ya, perhatikan kalimat hidup ini ya. Supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya hanya mengingatkan Jesus Warrior ini sebenarnya sudah saya bagikan beberapa waktu yang lalu supaya lebih saya cari ayat memang supaya lebih dalam. Nah, nanti di situ dikatakan dekat, ya kata saya baru waktu yang lalu saya berdoa puasa itu ada tiba-tiba Tuhan ngomong tentang bagaimana dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat ini tadi saya tulis dekat Tuhan itu bukan hanya soal, perhatikan ini. Dekat Tuhan bukan hanya soal doa, pujian, sembah tiap hari, terus ada sedikit-sedikit merinding-merinding begitu, ya. Macam lewat kuburan gitulah, merinding-merinding ya. Hadirat Tuhan, ya kan. Lalu rasa-rasa kan, rasa-rasa, iya ada rasa-rasa gitu ya. Bahkan ada cerita lucu di Batu, ada satu ibu itu bersaksi. Dia rasa ini, apa namanya? Dia rasa hadirat Tuhan tuh bagaikan api itu turun. Cuma yang dia rasa dingin kayak es. Ini saya pikir wah hadirat Tuhan luar biasa ini. Tuhan datang seperti api yang dirasakan bukan panas tetapi dingin. Ya saya pikir itu hadirat Tuhan lah ya, itu kuasa Tuhan ya. Itu sering saya dengar cerita begitu-begitu. Ya, jadi lalu di sana dikatakan juga mungkin terima mujizat, mengalami mujizat, bahkan mungkin bahasa roh yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Saya mau bilang soal dekat Tuhan itu bukan soal itu, ya. Saya akan tambahkan lagi, ya. Nah, tapi sebenarnya dekat Tuhan itu adalah bagaimana kehidupan kita, perhatikan kalimat ini. Bagaimana kehidupan kita itu mendekati kehidupannya Tuhan. Perhatikan kalimat ini ya. Saya hanya berpikir, saya bagikan tentang hidup yang selalu saya bilang tentang ini, dengan Jesus Warrior. Hari ini saya ingatkan saja. Ya, saya selalu bicara tentang hidup ini. Ya, jadi bagaimana hidup kita itu mendekati hidupnya Tuhan. Ingat, karena benih yang Tuhan tabur, kalau nggak salah, yang minggu yang lalu saya bilang tentang benih, kelahiran kembali adalah diakhiri dengan baptisan Roh Kudus, itu Tuhan taruh benih. Ya kan, taruh benih dalam diri kita. Ya kan? Kemarin saya bilang begitu, lalu kita bergumul melawan dosa karena ada benih itu. Ya, benih itu yang bisa melawan. Tapi hari ini saya mau bilang benih hidup itu waktu kita percaya Yesus kita punya benih itu. Benih hidup itu, cuma sayangnya ada beberapa orang dia nggak ngelihat bahwa benih dekat itu ya pokoknya semua untuk kepentingan kita. Ini yang aneh. Ya kan? Jadi akhirnya kekristenan tidak tumbuh. Bahkan di beberapa ayat saya jelaskan tentang Emmanuel saja, pernah waktu itu saya jelaskan. Emmanuel, waktu Yesus lahir, dia dinamakan Emmanuel, Allah beserta kita, beda dengan Emmanuel yang di Matius pasal berapa itu? Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 kan. Nah, saudara itu sama-sama Emmanuel, tapi beda kepentingan. Emmanuel yang pertama itu adalah kepentingan kita. Bagaimana Tuhan menyertai kita, nggak usah takut dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi Emmanuel dalam Matius pasal 28 ayat 19, aku akan menyertai engkau. Ingat, Emmanuel artinya Allah beserta kita, bukan?
Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nanti saudara lihat kata Emmanuel di Matius pasal 28 ayat 19, itu beda kepentingan. Di Matius itu kepentingan untuk kita. Tapi di Matius pasal 28 ayat 19, itu untuk kepentingan Tuhan penyertaannya. Jadi seolah-olah seolah-olah saya mau bilang begini, Tuhan menyertai kita, tapi ketika kita dewasa, kita mau sertai Tuhan, di mana dia pergi kita ada di situ. Ya. Makanya di mana aku berada, di situ pelayanku berada, besertanya. Siap, sigap untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Itu namanya pertumbuhan. Ya kan, makanya di Emmanuel yang pertama beda dengan Emmanuel yang di pasal terakhir. Ya, ini sekali lagi saya kembali lagi soal hidup, ya. Karena benih itu sudah ada dalam diri kita. Itu benih hidup yang diberikan Tuhan. Perhatikan kalimat itu. Nah, nanti kalau ada orang sering membedakan benih hidup bios. Hidup bios adalah biologi. Itu hidup yang saudara lihat jasmani ini. Tetapi ada hidup soe. Hidup soe adalah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu sebenarnya bukan soal mati masuk surga. Bukan. Hidup kekal itu adalah hidupnya Kristus itu loh yang diberikan sama kita. Jadi makanya Alkitab berkata, sekalipun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Bisa ngerti maksud saya, saudara ya? Jadi hidup dia itu harus istilahnya saya mau bilang, kita nggak boleh seperti Nobita, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini, itu, dan banyak sekali. Manusia terlalu banyak keinginan. Bahkan saya mau bilang, hati-hati dengan keinginanmu. Hati-hati, keinginanmu akan membawamu untuk melakukan semuanya untuk mencapai keinginanmu. Kalau keinginan kita tidak dilabuhkan, tidak disatukan dengan keinginan Tuhan, itu bahaya. Karena rencana Tuhan itu otomatis kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan sudah punya mau, berarti Tuhan pengen menumbuhkan hidup, benih hidup yang diberikan sama kita. Ya kan? Makanya ada lagunya itu loh. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Amin. Sampai kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita di dalam Yesus. Amin. Waktu kita terima Yesus, Yesus di dalam kita. Tapi waktu kita bertumbuh, kita ada di dalam Yesus. Bisa ngerti, saudara? Kita nggak kelihatan lagi, Yesus yang kelihatan. Nah, itu sebuah pertumbuhan yang harus terjadi. Kenapa? Karena hidupnya Yesus tumbuh. Hidupnya Yesus nggak macet, gitu loh. Ya, ini agak menyimpang. Saya tadi ikut Zoom, cukup bagus, luar biasa. Tetaplah percaya. Ya, tapi anak-anak Yesus baru di Salatiga saya sudah bagikan sekali lagi firman yang engkau dengar, Tuhan bilang sama kita jangan takut. Tuhan bilang itu. Tapi ingat, firman yang kau dengar banyak yang ganggu. Saya mau kasih tahu ini. Ya, banyak yang ganggu. Nah, waktu itu terganggu, itulah kita menjadi nggak percaya lagi. Percaya Yesus itu bukan soal percaya pribadi, tapi percaya apa yang dia katakan. Amin. Semua yang dikatakan kita percaya, tapi sekali lagi, banyak yang ganggu. Nanti kalau saudara lihat baca di Alkitab, yang ganggu dongeng. Dongeng mengganggu bukan? Dongeng mengganggu kebiasaan-kebiasaan budaya. Selama ini katanya orang dulu, biasanya yang terjadi apa itu yang mengganggu kita. Fakta bisa mengganggu kita, perhatikan. Fakta bisa mengganggu iman kita. Kalau kita nggak hati-hati. Apalagi pikiran positif. Makanya dulu selalu saya bagikan, pikiran positif, hikmat manusia atau hikmat dunia, itu semua masuk akal. Tapi ingat, belum tentu pasti. Tapi kadang-kadang firman itu kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi ujungnya pasti. Ini yang benar gitu loh, saudara. Kadang nggak masuk akal tapi pasti. Kalau ilmu pasti, kadang-kadang nggak pasti. Makanya sulit membedakan pengkhotbah dan motivator. Iya kan?
Motivator lebih banyak pengembangan diri. Pengkhotbah itu mematikan diri kita supaya Yesus yang tumbuh. Nah, kadang-kadang ada perbedaan tipis. Kalau kita nggak ini, ya bukan berarti kita nggak boleh punya bijaksana selama di bumi, hidup dan lain sebagainya. Tapi saya mau rindu bijaksana itu bijaksana pakai hikmat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi bukan pengembangan diri sebenarnya. Pengembangan diri is okay, tidak ada masalah. Tapi selama pengembangan diri itu di bawah kendali Tuhan. Ya. Makanya saya suka ada anak-anak Tuhan yang punya iman tuh kadang saklak-saklak itu kuat. Gitu loh, saudara. Cuma kadang-kadang ya itu, terlalu kaku, kadang-kadang kalau terlalu saklak, ya kan. Nggak bisa dibelokkan, nggak bisa didiskusikan, dan lain sebagainya. Tapi saya itu menyimpang dari situ, saya kembali lagi ke tentang hidup tadi itu ya. Ingat sasaran Tuhan memanggil kita adalah menjadikan kita serupa segambar dengan anaknya. Ya, itu sasaran Tuhan. Saya rindu sekali lagi Tuhan tidak hanya waktu kita terima dia hidup dalam diri kita, yuk biarkan dia bertumbuh sampai dia menguasai hidup kita sampai kita tidak kelihatan. Tetapi Yesus yang kelihatan. Roma pasal 8 ayat 29, kita yang dipilih dari sejak semula, dipanggil dari sejak semula, dikuduskan, dan akhirnya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi di mana anak, disitulah kita. Oke? Keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kekristenan adalah bagaimana anak hidup, begitu juga kita hidup. Itu sukses. Ya. Nah, makanya di 1 Petrus pasal 2 21 di sana dikatakan untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa di situ? Untuk menderita sama seperti Kristus. Saya kadang-kadang lihat, wah, ini kalau orang-orang yang baru belum bertumbuh, dia nggak siap terima-terima yang seperti ini. Artinya mati untuk keinginan kita. Ya kan? Saya bacakan aja ya 1 Petrus ya. 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Ingat, meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya mau ganti ayat kalimatnya, supaya kamu hidup, ngikuti hidupnya. Amin. Makanya Jesus Warrior, ayat favoritnya ada 2 Timotius 2 ayat 3. Ya kan? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan perkara-perkara kehidupannya. Bahkan Yesus pun mengajak kepada kita. Ajakan Yesus apa? Ajakan Yesus apa? Pikul kuk yang kupasang. Ya kan? Dia mendorong kita untuk pikul kuk. Makanya saya selalu bilang, kenapa ada banyak anak Tuhan kecewa? Dia nggak siap tumbuh. Dia nggak siap tumbuh lebih lagi. Dia kecewa waktu dia ikut Yesus. Saudara saya kasih tahu sama saudara, waktu saudara diajak pergi misalnya, katakanlah kalau di Ambon atau di Salatiga lah, semua tahu Salatiga ya. Di Salatiga, saudara misalnya diajak pergi ke kebun jambu, tempatnya Pak Haji yang di atas tuh. Yuk kita ke kebun jambu yuk gitu. Atau mungkin kita apa ya yang paling semua tahu di sini ya, kira-kira diajak ke Kopeng, ya kan? Kalau ada saudara ke Kopeng, orang Salatiga diajak ke Kopeng, saya mau tanya, terus satunya ngajak orang itu pergi ke Jakarta. Saya mau tanya, pergi ke Jakarta sama pergi ke Kopeng persiapannya sama enggak? Enggak sama. Pergi ke Kopeng enggak perlu bawa baju, pergi ke Jakarta mesti bawa baju ganti dan lain sebagainya. Iya kan? Ke Kopeng enggak perlu bawa power bank.
Jakarta harus bawa powerbank, jangan sampai habis di jalan. Karena jarak tempuhnya beda, kesulitannya beda, waktunya juga beda. Nah, persiapannya juga beda. Ya kan? Kalau Yesus ngajak saudara, nih, lihat nih, ikutlah aku, ya kan? Betul enggak? Pikul aku yang kupasang, ya kan? Udah ngajak saudara. Persiapannya harus ada. Nah, persiapannya apa? Nah, ini saya takut banyak anak Tuhan ikut Tuhan, kesiapannya terima mujizat. Banyak anak Tuhan ikut Tuhan, kesiapannya sembuh, kesiapannya kaya, kesiapannya pengen diberkati. Kesiapannya yang enak-enak semua. Yang Tuhan bekerja untuk kepentingan kita semua kesiapannya. Tapi tidak pernah berpikir kesiapan untuk konsekuensi kita ikut Yesus. Gagal di tengah jalan. Kecewa di tengah jalan. Ada yang doa baru sekali nggak dijawab aja. Udah bersaksi, udah 2 kali saya berdoa nggak dijawab. Yang lain 10 kali nggak dijawab-jawab. Nah, kita harus punya kesiapan. Untuk kesiapan untuk mengikut Yesus harus ada kesiapan. Kalau saudara tidak ada kesiapan, ini bahaya ya. Saya rindu sudah punya kesiapan untuk bisa mengikuti jejaknya. Dekat Yesus itu artinya, yuk kita semakin mendekati dengan kehidupannya. Kita bisa ukur-ukur diri kita kok. Kita ukur-ukur diri kita, apakah selama ini kita dekat Tuhan itu hanya ya mengutamakan seluruh kepentingan kita, dekat dengan Tuhan, seolah-olah dekat dengan Tuhan itu ada kita memanfaatkan Tuhan, ya kan? Setelah Tuhan mengajak ke hal yang lebih lagi, kita nggak bisa. Saya rindu bukan itu Jesus Warrior. Jesus Warrior identik dengan ikutlah menderita. Tidak ada ayat senang-senangnya di sana. Saya udah berapa kali buka-buka ayat prajurit, nggak ada senang-senangnya di sana. Sudah kerja keras, kerja buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Itu aneh. Saya bilang, terus apa enaknya ikut Tuhan? Iya kan? Nah, oke. Saudara pernah dengar cerita itu ya, seorang anak muda yang waktu Yesus jalan, ada anak muda mendekati dia dan berkata, Tuhan, bagaimana caranya supaya dia menerima hidup kekal? Dia nggak, sebenarnya hidup kekal itu, coba saudara, saya rindu saudara punya bayangan, hidup kekal itu jangan hidup mati masuk surga ya. Kalau saudara punya bayangan itu nanti terlalu terlalu sempit menurut saya. Terlalu sempit. Jadi hidup kekal itu adalah kehidupan Kristus yang hidup dalam diri kita. Itu hidup kekal. Dan itu harus dipupuk, ditumbuhkan dalam diri kita. Ya kan? Nah, makanya seorang pemuda itu waktu dia ngomong-ngomong sama Yesus ngomong gini, anak muda itu ngomong, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga atau supaya hidup kekal? Yesus jawab, lakukan semua hukum Taurat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hormatilah orang tuamu, macam-macam. Tuhan kasih tahu itu semua. Lalu anak muda itu bilang apa? Oh, sudah dari sejak sekolah minggu saya lakukan itu. Sudah dari sejak kecil Tuhan, saya sudah lakukan itu semua. Bayangin, ini favorit, ini orang yang dicari cewek-cewek zaman sekarang nih. Ya kan? Sudah dari kecil melakukan hukum Taurat, rajin ke gereja, ya kan? Coba lihat tuh. Sudah begitu kaya raya lagi dia. Ya kan? Sedangkan opa-opa aja kaya raya dikejar-kejar. Apalagi opa-opa yang jantungan, oh, cepat dapat warisan. Loh ya kan? Nikah sehari, ya kan? Nikah sehari, gertak jebret, mati dia langsung. Dapat warisan. Ya, jadi saya rindu, jadi saya mau bilang, idaman, tetapi sudah lihat, waktu dia tanya, terus kira-kira apa lagi? Dia nantang sama Yesus. Nantang, ditanya, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan? Saudara lihat, Yesus korek,
Yesus korek apa yang menjadi ikatan dia. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Kadang-kadang untuk ikut Yesus, Yesus itu pengen saudara menyerahkan apa yang berharga dalam hidup saudara. Perhatikan kalimat ini, ya. Tuhan kadang-kadang rindu saudara menyerahkan apa yang berharga. Anak muda tadi yang berharga dalam dirinya adalah kekayaan. Makanya waktu Yesus ngomong sama dia, Yesus ngomong, kalau kamu nantang ini, ibaratnya nantang dia, saya bilang, jual hartamu dan bagikan ke orang miskin. Saudara ngerti enggak? Anak muda itu tanpa komentar lagi, enggak ada ayatnya, anak muda itu komentar lagi, enggak ada. Tiba-tiba anak muda itu hilang meninggalkan Yesus. Saudara. Ninggalin Yesus gitu aja. Tapi saudara lihat, itu nanti ayatnya berkesinambungan kalau saudara baca, itu ayatnya enggak berhenti. Anak muda itu ayatnya Tuhan ngomong belum selesai, dia sudah pergi. Nih saya mau bilang sama saudara, pendengar yang baik, kalau pembicara lagi bicara, dengerin sampai selesai, baru bicara. Itu pendengar baik, ya kan? Kemarin kan saya ajar jadi pendengar yang baik. Apalagi pendengar firman. Nah, rupanya anak muda itu, yang kaya itu, dia bukan pendengar yang baik. Yesus belum selesai sebenarnya dengan semua kalimatnya. Tapi disinggung, dia langsung hilang. Saudara lihat, ikut Yesus, kalau saudara masih genggam sesuatu, ya dunia ini kan jerat buat kita ya. Kadang-kadang ada banyak jerat. Saudara lihat ada konon, ada cerita bahwa orang nangkap monyet. Nangkap monyet itu caranya, tempurung, batok kelapa itu, kelapa dibolongin, ya kan, terus ditaruh kacang di dalamnya, ya kan. Nah, lalu ketika monyet itu masukkan tangannya ke tempurung, lalu dia pegang tuh kacang. Karena dia pegang kacang, tangannya nggak bisa ditarik. Itu cara nangkap monyet katanya orang dulu. Jadi monyetnya kena itu, dia mesti bawa kelapa itu berat. Itu cara tangkap monyet. Nah, saya mau bilang sama saudara, ketika monyet itu nggak lepasin ini, dia ketangkap. Nah, sama dengan ikut Yesus. Kalau saudara kita kan bukan monyet, ya kan? Lepasin itu. Amin. Sesuatu yang berharga, mungkin harga diri, kayak apa yang berharga lah dalam diri saudara lah. Sama Yesus tidak boleh hitung-hitungan. Lepasin itu dan ikut Yesus. Kenapa? Kalau sampai enggak, itu akan mengganggu perjalananmu menuju kepada kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Ya kan? Lihat anak muda itu, ketika anak muda itu pergi, murid-muridnya itu gelisah. Loh, ternyata ikut Tuhan ya soro ya, sengsara ya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Lalu dia tanya murid-muridnya, waktu pemuda itu udah nggak ada, murid-muridnya tanya, Yesus, loh, lalu kami sudah memberikan semuanya, kami sudah tinggalkan orang tua, kami sudah tinggalkan apa istilahnya kayak gitu ya, tinggalkan yang mengikat-mengikat itu, lalu apa yang saya dapatkan untuk ikut Yesus? Saudara tahu, Tuhan di sana menjawab, dia mau melipat gandakan, perhatikan kalimat ini ya, dia mau melipat gandakan apa yang kita punya. Amin. Dia mau melipat gandakan apa yang kita lepaskan untuk Tuhan. Jadi sebenarnya kalau pemuda itu aja tunggu sabar sebentar dia dengar firman, Tuhan nggak mau berhutang. Waktu dia lepaskan itu hartanya, Tuhan akan melipat gandakan. Cuma karena firmannya belum selesai, dia udah pergi. Iya kan? Jadi saya rindu di sini harus jadi pendengar-pendengar yang baik. Ya. Jadi upah mengikut Yesus itu ada. Percaya deh. Ya kan? Bukankah Amsal itu berkata, barang siapa menyebar harta, dia tambah berkelimpahan kalau nggak salah ya. Ya kan? Tapi barang siapa mengirit-ngirit, pelit harta itu loh. Yang ayatnya di Amsal itu loh. Dia bertambah miskin. Artinya apa? Artinya untuk ikut Yesus sebenarnya, kita mesti berani lepaskan semua. Ingat, apa yang saudara lepas,
Tuhan akan lipat gandakan. Saya ngerti ya. Ini saya tidak hanya ngomong masalah uang loh ya. Apa yang berharga dalam hidup saudara yang kadang-kadang nggak bisa lepas. Lepasin tuh. Ikut Yesus. Susah mengampuni, lepasin itu, ikut Yesus. Ya kan? Harus dilepasin semua untuk ngikut Yesus. Nah itu penting banget. Nah, saya rindu kita menjadi orang-orang mengikut Yesus dengan baik. Ya, amin. Amin, Jesus Warrior. Oh iya ya, di-mute semua ya, jadi nggak bisa jawab ya. Di-mute semua. Jadi saya percaya Yesus rindu kita hidup sama seperti Dia hidup. Ya, saya pengen saudara kekristenan yuk kita tumbuh, kita bertumbuh, kita nggak hanya begitu-begitu saja, ya kan? Kita mau hidup sama seperti Yesus. Yesus sudah jadi teladan buat kita, dan ayo kita mengikuti jejaknya. Ya, jadi sekali lagi, kalau saudara mau ikut Yesus, kesiapan yang harus saudara punya adalah, perhatikan nih, catat baik-baik, kalau saudara mau ikut Yesus, menjadi pengikut Kristus yang excellent, yang berhasil, sukses menjadi orang percaya yang baik, menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, saudara harus punya kesiapan satu ini saja. Siap pikul salib dan sangkal diri. Ya, kesiapannya cuma itu. Supaya kalau ada yang ini saudara tetap firman yang keluar. Amin. Ya, itu kesiapan menjadi pengikut Kristus. Saya selalu jelaskan, pikul salib adalah seperti prajurit itu pikul salib. Ya, ingat, prajurit sudah menderita, berjuang, itu bukan untuk dirinya sendiri, selalu untuk orang lain. Jangan lihat saudara, polisi-polisi itu loh dipilih, mereka untungnya digaji pemerintah ya. Tapi lihat, mereka selalu bekerja buat orang lain. Memang untuk itulah mereka. Ya kan? Sama dengan hidup dengan Kristus, ya. Salib adalah untuk mematikan diri kita, tetapi untuk hidup bagi keselamatan banyak orang. Ya, keselamatan jiwa-jiwa. Salib artinya aku mati supaya orang selamat. Aku mengalah supaya semua orang diberkati. Ya kan? Itu namanya salib. Aku berdoa, ingat, kita enggak berdoa, aku ingin begini Tuhan, Tuhan aku ingin begitu Tuhan, Tuhan aku ini, semua doa listnya panjang sekali. Minta inilah, minta itulah, minta jodoh aja ribetnya minta ampun. Rambutnya panjang, lurus, pendeknya segini, kulitnya bagaimana, aduh, minta yang, ya Jok. Bagaimana Jok? Maksud saya nggak hanya gitu-gitu gitu loh, ya. Tapi kita bagaimana menyediakan diri untuk kita nggak hanya berdoa buat diri kita, tetapi kita berdoa orang lain yang menikmati doa kita, ya. Amin. Ya, saya kira itu hanya mengingatkan aja, karena Jesus Warrior sudah sering saya ngajar tentang yang begini-begini, ya. Yang mengingatkan aja supaya kita hidup sama seperti Kristus hidup, ya. Hidup yang dimaksudkan ya hidup yang itu. Barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa dan memperoleh hidup. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang supaya kita hidup. Jadi gambarannya jangan terlalu terlalu simpel, sempit. Oh, orang percaya Yesus berarti hidup kekal. Jadi intinya masuk surga. Tapi kita tidak memikirkan selama kita hidup di bumi ini. Ya. Kita mendekat dengan Tuhan, bukan hanya soal merinding-merinding, tetapi dekat Tuhan adalah coba ukur hidup kita ini sudah mendekati nggak dengan hidupnya Yesus. Itu penting. Amin. Karena apa? Tingkatan kita bukan tingkatan orang yang baru kenal Tuhan. Harus tumbuh. Kita bukan hanya menjadi orang yang harus terima berkat.
Orang lain harus jadi teladan buat saya. Bukan itu. Kita yang harus berjalan di depan. Dan menjadi teladan. Itu yang benar. Jadi maksudnya kelasnya kita sudah harus ke sana. Ya kan? Sekalipun kadang mesti korban dan lain sebagainya ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada pertemuan hari ini. Ya. Hiduplah sama seperti Yesus hidup. Atau mungkin ada yang bertanya-bertanya. Saya jadi ngikutin host ini. Kalau ada yang bertanya, tanyakan. Nanti saya jawab. Kalau bisa ya saya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya tanya Tuhan Yesus di surga sana. Bagaimana? Abed ada pertanyaan? Tidak ada? Yang mengganggu-mengganggu gini? Belum ada. Kamel biasanya tanya sih Kamel. Kamel mulai melemah. Tapi berarti kalau kita happy aja terus, berarti kita bukan prajurit. Gitu. Ya jelas dong. Itu sudah pasti. Masa jadi prajurit kok jadi loh. Kita justru prajurit itu happy-nya ketika berjuang. Loh kalau waktu kamu berjuang kamu nggak happy, tetapi happy-mu waktu nongkrong-nongkrong enak-enak, itu bukan passion prajurit. Passion prajurit itu senangnya justru waktu dia berkorban. Nggak cocok jadi prajurit kalau berkorban bukan menjadi kesukaan. Ingat, awal-awal kita hidup, korban itu menjadi tekanan, bukan? Betul enggak? Tetapi ketika engkau berlatih benar-benar mengikuti apa kata Tuhan, korban yang sudah saudara latih itu bukan tekanan lagi. Tapi itu jadi kehidupan. Dan kalau itu jadi kehidupan, saudara kalau enggak berkorban itu rasanya pengen mati aja udah. Karena itu sudah kayak tabiat. Itu maksud saya yang hidup tuh ya seperti itu. Jadi saudara lihat ya, kalau saudara melatih diri, itu nanti saudara menabur perbuatan, itu jadi kebiasaan, betul enggak? Saudara menabur kebiasaan jadi apa? Karakter ya. Kira-kira begitu ya, benar ya istilahnya ya. Barang siapa menabur perbuatan, yang terus-menerus itu jadi kebiasaan. Barang siapa menabur kebiasaan, jadi karakter. Tapi lihat, sampai kepada tingkat barang siapa menabur karakter, dia akan menuai kehidupan. Harus sampai jadi kehidupan. Itu yang dimaksudkan hidup Kristus itu gitu. Dia harus tumbuh sampai menguasai hidup kita. Ya kan? Jadi mau happy-happy di mana? Happy-happymu tuh ya di situ. Happy-happymu tuh pakai seragam, dinas, itu happy-happymu. Masa ada tentara senangnya di karaoke, ini kan aneh kan? Bukan tentara itu, hostess itu. Kalau ngomong prajurit, senangnya ya pasti di medan pertempuran, berjuang buat negara, itu. Passionnya itu. Ya kan? Coba nanti kalau Yesus kita ketemu Yesus tanya, waktu dia berkorban buat Kamel, seneng nggak dia? Tanya sama dia. Dia seneng. Dia bukan nggak seneng. Karena dia cinta, dia segenap hati, dia seneng. Justru kesenangannya dia di situ. Itu namanya kehidupan yang saya bilang, ya kan? Sekalipun secara daging memang terjadi pertentangan dalam hidup Yesus, ya kan? Tetapi ketika itu, makanya yang minggu yang lalu saya bilang, kita bergumul melawan dosa. Itu harus sampai mati. Kalau itu udah mati dan hidup Kristus ada dalam diri kita, kesukaan kita jadi beda.
Ada ibadah saja loh, contoh ya. Saya kasih contoh nih. Ibadah ngesum kan saya udah berkali-kali nih. Ada orang-orang tertentu giliran corona begini, wah aman dia. Nggak ibadah, ya kan? Nggak ini, nggak semua-semua. Nanti kalau, ayo kita ngesum. Ya, ngesum yang apanya rusak lah. Yang, ya ada aja. Ya kan? Jadi ibadah itu jadi tekanan. Pertemuan-pertemuan bicara firman itu jadi tekanan. Tapi coba bagi orang yang rajin ibadah. Tidak ibadah itu gelisah, Pak. Tidak ibadah itu nggak enak. Jadi nggak didorong-dorong lagi, nggak dicari-cari lagi. Justru dia yang mencari. Makanya Kak Yosef tadi kan ngomong, Kak Yosef tadi, lapar dan haus, ya kan? Orang lapar kok sudah jelas ada makanan di depan, tidak disabet. Itu bukan orang lapar. Nah, ibadah tidak boleh jadi tekanan. Ibadah harus jadi kesukaan. Kalau tidak ada, bikin ibadah. Kalau mungkin di pelayanan, di hamba-hamba tidak bikin ibadah, bikin sendiri. Namanya orang cinta ibadah kok. Begitu. Loh, kok ketawa kenapa? Oke ya, kalau nggak ada yang bertanya, kita berdoa. Pastikan kita ini orang-orang yang mau tumbuh ya, bukan berarti menjadi hidup sama seperti Yesus itu instan, terjadi, tidak bisa ya. Tidak bisa instan tiba-tiba kita hidup sama seperti Yesus hidup, tidak bisa. Itu harus dilatih tiap hari. Sirami benih itu tiap hari. Ya. Sampai akhirnya nanti Tuhan menuntut kita dalam tingkat kedewasaan kita, Tuhan menuntut yang namanya bagaimana kita berjuang buat orang lain. Kita tidak lagi berjuang buat diri kita. Ya. Ingat, kalau sudah jadi prajurit resmi, itu tidak ada berjuang buat diri sendiri, tidak ada. Tapi ada prajurit-prajurit yang sedang berlatih di medan pelatihan. Makanya Alkitab ada pepatah berkata, bukan Alkitab ya, pepatah. Mandilah keringat di medan latihan, sungguh-sungguhlah berlatih lakuin firman. Kalau Tuhan gerakkan sesuatu di hati nurani kita, kerjakan. Supaya makin tajam, dan akhirnya kita nggak terasa, itu jadi kesukaan kita gitu loh. Jadi kesukaan kita, bercerita firman, kesukaan kita, kunjungi teman-teman, menguatkan mereka, itu menjadi kesukaan kita gitu loh. Awal-awal memang nggak bisa menjadi kesukaan, namanya istilahnya benih itu sekalipun benih Kristus, tapi mungkin masih kapasitasnya masih ini, dia harus ditingkatkan terus. Tapi kalau misalnya sudah puluhan tahun masih begitu-begitu, ini kan aneh kan ini kan. Kalau tanaman ada yang bonsai itu nggak aneh. Dia dibuat. Tapi kalau umur makin berkurang, sifat makin berkurang, gitu loh. Seharusnya makin hari, makin tahun, makin bertambah. Tidak ada selamat ulang tahun, ya kan? Pasti umurnya berarti semakin bertambah. Mendekati hari-hari dipanggil Tuhan, ya kan? Makin dekat. Loh iyalah. Kalau umur kamu ditargetkan 60 tahun, sekarang 45, tambah 1 tahun, ya sisa berapa puluh tahun lagi. Mau dipanggil Tuhan, ya kan? Targetnya pasti berkurang hidup di bumi ini. Tidak ada target hidup di bumi makin bertambah, tidak ada. Makin berkurang, makin hari makin berkurang. Nah, tapi seiring itu, biarlah kedewasaan kita, kehidupan Kristus kita ini semakin mendekati. Semakin mendekati lagi tentang kehidupan Kristus. Nah, itu loh, ada warrior itu loh, ada warrior. Ya kan? Oke. Mute-nya bisa dibuka semua, enggak apa-apa. Saya pengen kita bikin ribut kita doa di Zoom ini. Ya. Mute-nya buka aja. Kalau nyanyi jangan, karena ketukannya pasti beda. Tapi kalau doa, konser doa, ya doa aja, enggak apa-apa.
Ada yang duluan, ada yang belakangan, nggak apa-apa kalau doa. Ya, berdoalah buat teman-teman, berdoalah buat benih pergerakan yang sementara lagi tumbuh ini di kalangan anak-anak muda. Ya, bahkan kemarin ada yang tanya sama saya, kira-kira kalau nanti new normal sudah terjadi, istilahnya sudah aman-aman, sudah bisa ibadah pemuda masing-masing, Ambon masing-masing, apakah masih perlu Zoom seperti ini? Saya jawab tegas, masih perlu. Sekalipun sudah normal, sudah ada ibadah masing-masing, tapi sekali-sekali nge-Zoom masih perlu. Ya, kuatkan satu dengan yang lain. Oke? Oke ya, kita berdoa ya sama-sama ya. Mas Pujo, kira-kira ada mau berdoa buat apa? Supaya kita angkat rame-rame. Yang pasti buat ini Pak, buat COVID Pak. Hari ini Pak terbanyak ya katanya. Gimana? Duplikat. Rekor banyak, paling banyak hari ini kenaikannya. Oh, kenaikan. Naik lagi nih? Iya. Aduh, bandel sekali corona ini. Sudah dibilang jangan naik-naik, naik lagi. Ya, kita serentak berdoa buat permasalahan itu ya. Supaya anak-anak Tuhan sekali lagi, ini nggak ngaruh buat kita ya. Ini hanya membuktikan bahwa kita berdiri di atas batu karang. Itu tidak akan menggoyahkan kita. Dan yang kedua, ini waktunya. Kalau engkau digoncang dan engkau kuat, Petrus, iblis minta kamu ditampi. Tetapi jika engkau kuat, kuatkan saudaramu yang lain. Nah, itu baru perintah Tuhan selalu ditandai dengan bagaimana kita bekerja di ladang Tuhan ya. Kita berdoa, bangsa ini yang menikmati, itu termasuk yang harus kita pikul. Kita berdoa, bangsa ini yang menikmati, kita berdoa, kota ini yang menikmati, kita berdoa, orang tua nikmati, kita berdoa, teman-teman kita nikmati, kita berdoa, pemerintah yang sakit, mereka menikmati doa-doa kita, itu baru yang diinginkan Tuhan. Ya, amin. Oke, nanti serentak kita berdoa ya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh mulai angkat doamu, mulai angkat kerinduanmu demi bangsa, kota, keluarga, demi teman-teman yang menjadi TO di dalam hatimu, yang harus dijaga, yang harus diberkati. Angkat doamu, Bapa dalam nama Yesus. Berdoa ya Tuhan, beranugerah-Mu Tuhan, nyatakan Tuhan kuasa-Mu atas Indonesia, seluruh bangsa ini ya Tuhan, seluruh umat-umat manusia Tuhan. Dalam nama Yesus, Kemuliaan-Mu dalam nama dinyatakan Yesus, Bapa dalam nama Yesus, berkati bangsa ini. Yesus.
Bapa dalam Hari nama Yesus Tuhan kami terjadi ya Tuhan. ini Tuhan. Nama Tuhan Bapa dalam Yesus. nama Yesus kami menjadi Bapa kami pergerakan berdoa ya Tuhan. di tengah permasalahan yang Setiap terjadi di orang-orang yang bangsa ini. sakit mereka menanti-nantikan Tuhan Terjadi dalam pergerakan kehidupan mereka. Tuhan di Mereka tengah-tengah permasalahan yang menikmati kasih terjadi Tuhan dalam melanda hidup bangsa mereka. kami Indonesia. Mereka mendapatkan keselamatan Juga Tuhan. melanda seluruh Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami bersyukur Tuhan atas orang-orang yang ada di tempat ini, salah juga ya Tuhan. semua Mulai keadaan, dari semua ini tidak ada keadaan satupun yang berhubungan dengan kerajaan surga ya sampai Tuhan. kehilangan nyawa ya Nama Tuhan. Yesus. Bapak biarlah waktu yang bersedia ini mereka pergunakan dengan Curi, baik ya membunuh Tuhan. dan membinasakan. Ya nama Masih Tuhan. akan berbangsa Ya kami Tuhan, Indonesia. orang-orang yang saat ini Dan masih segala dirawat, Bapak caranya kami berdoa buat setiap mereka kami ya tahu Ya Allah dan Tuhan, melindungi jaga bangsa satu kami. persatu. Mungkin Dalam kami nama tidak dapat Yesus. menjangkau mereka, Dalam kami tidak nama dapat menemui Yesus. mereka. Saya Melihat Tuhan tidak pergerakan menjangkau mereka, tetapi Tuhan kuasamu Indonesia. nyata dan berkat Tuhan kau nyata. Sekarang Kau hadir atau di antara semakin kehidupan besar mereka ya Tuhan. Biar setiap dan mereka Tuhan semakin mengalami Tuhan dalam hidup mereka. pasukanmu besar Mereka terus menjadi penuh negeri dengan ini. kasih karunia yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam Terima nama kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kuasa Tuhan. Tuhan berperkara atas setiap kehidupan mereka. Ketika mereka berseru firman Tuhan melawati berkata kota-kota mereka di akan mana Kau diselamatkan. menempatkan kami Mereka juga. akan diselamatkan karena Tuhan Dalam nama mereka. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Lawati Tuhan. pemimpin-pemimpin. Bapak, kami Lawati belum tahu rencana Tuhan atas hidup kami, atas bangsa, atas negara kami, atas umat manusia di seluruh bumi ini. Apa dalam Melalui nama COVID ini Yesus. Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Dalam pada nama Tuhan Yesus. yang selalu mengasihi kami semua maupun Dalam nama Yesus. tidak Dalam pernah nama Yesus. buat rancangan yang jahat atas Keluarga setiap kami kami ya di Tuhan. mana-mana Kau selalu keluarga, merancangkan orang yang tua, terbaik ya Tuhan. adik-adik, Kami percaya kakak, ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat kami TO yang ada di pikiran Terima dan hati kasih Tuhan kami yang Yesus. Tuhan taruh nama-nama Bapak, mereka, Tuhan berkati. kalau mungkin Pelayanan misi, umat-umat manusia gereja-gereja yang di memiliki seluruh misi bumi dengan itu, semua utamanya kegiatan juga streaming dan umat lain-lain. Kristen, umat yang percaya kepada Bentuknya Tuhan Tuhan Yesus rapi untuk sebagai Tuhan menjangkau dan bangsa Juru ini. Selamat. Dari Sabang Kami sampai semua Merauke Tuhan. selama ini Dalam kami nama Yesus berita Injil yang dulu terbatas, diceritakan kami dengan tidak sembunyi-sembunyi. bisa Sekarang akan diteriakan di atas seperti genteng, apa di yang atas Tuhan motor. kehendaki Sehingga untuk kami semua orang menjadi mendengar anak tentang Tuhan, menjadi Kristus murid Tuhan, Yesus menjadi Tuhan. Nama Yesus. pengikut-pengikut Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebab biar melalui ini Tuhan kami Pertobatan dikuatkan, terjadi diteguhkan, dan kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami di mengalami tengah-tengah Tuhan permasalahan dalam COVID-19. kehidupan keluarga kami. Kami Bapak Engkau mengalami Tuhan turut dalam bekerja kehidupan kami. mendatangkan Kami tidak bisa keuntungan berjumpa bagi dengan yang kerajaan lain saat surga. kami tidak dapat Ada kesaksian-kesaksian, ada cerita-cerita indah mendengar yang Kau sementara kesaksian buat orang Tuhan. lain saat kami Dan tidak bisa cerita-cerita berkumpul itu dan meyakinkan dikuatkan, bangsa kami Indonesia mampu menguatkan mereka bahwa Tuhan roh Yesus juga dalam di hidup bangsa kami. ini. Saat ini Terima masih kasih berkumpul Bapak, ya Tuhan. terima Dalam kasih nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima Dalam kasih nama Tuhan Yesus. Yesus. Kau mengerti ya, kau tahu ya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima Saat kasih. ini sedang berkumpul ya Tuhan. Jadi kami tetap Ini setia atas 10 menit. untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Sekecil apapun itu, biar kami setia dan taat. Karena benih itu tidak dimulai dari yang besar. Benih itu selalu dimulai dari yang kecil. Tetapi ketika dia tumbuh menjadi pohon, dia akan menjadi tiang penopang, tempat berteduh. Makhluk-makhluk hidup bersarang dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, sekecil apapun yang Tuhan percayakan. Mungkin ada nama-nama orang-orang yang ditaruh di hati kami. Tuhan ajari kami setia mendoakan dan mengerjakannya. Dengan setia tekun selalu melakukannya, tidak lalai dalam tugas-tugas yang Tuhan taruh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Kami rindu hidup-Mu, hidup dalam diri kami Tuhan. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. Amin. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih banyak. Berkati keluarga kami dimanapun berada. Keluarga di Ambon, Makassar,
Jakarta, Pekalongan, ada di Salatiga, di Lampung. Yes. Bapak dalam nama Yesus di Surabaya, Tuhan berkati kami semua. Tanpa Amin. terkecuali. Berkat rahmat-Mu buat kami. Kasih karunia-Mu selalu baru setiap hari, Tuhan. Amin. Karena kasih karunia itulah yang memampukan kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman. Makasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan. Amin. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, pimpin langkahku setiap hari. Dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Oke. Semuanya Tuhan Yesus berkati. Dadah semuanya. Loh. Oh, sudah masuk lagi dia ini. Wilda, Tuhan berkati Wilda. Pilsi, waduh.